Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Pembentukan bayangan oleh cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. S adalah jarak benda terhadap cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Cermin cekung dan cembung irisan permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Sedangkan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar disebut cermin cembung. Perhatikanlah unsur-unsur pada cermin cekung dan cembung pada gambar berikut. Bagian M adalah titik pusat kelengkungan cermin, yaitu titik pusat bola. Titik tengah cermin adalah O besar. Sumbu utama yaitu OM, garis yang menghubungkan titik M dan O. Sudut POM adalah sudut buka cermin jika titik P dan M adalah ujung-ujung cermin. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapat menentukan unsur-unsur cermin lengkung, yaitu sebagai berikut. Pusat kelengkungan cermin merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan M besar. Vertex merupakan titik di permukaan cermin, di mana sumbu utama bertemu dengan cermin dan disimbolkan dengan O besar. Titik api adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama, terletak antara vertex dan pusat, dan disimbolkan dengan F besar. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertex ke pusat kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan R besar. Jarak fokus cermin adalah jarak dari vertex ke titik api dan disimbolkan dengan huruf F kecil. Selanjutnya adalah cermin cekung, hukum pemantulan yang menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul, berlaku pula untuk cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung cermin dengan titik jatuhnya sinar. Garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah, tergantung pada titik jatuh sinar. Misalnya, jika sinar datang dari K mengenai cermin cekung di B, maka garis normalnya adalah garis MB, dan sudut datangnya adalah sudut KBM atau sama dengan alfa. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MBC sama dengan alfa, dan sinar pantulnya adalah sinar BC. Sinar datang dari K mengenai cermin cekung di D, maka garis normalnya adalah garis MD dan sudut datangnya adalah sudut KDM sama dengan beta. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MDC sama dengan beta, sedangkan sinar pantulnya adalah sinar DC. Hal yang sama berlaku juga pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa cermin cekung. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama.
Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Jika benda berada pada jarak lebih dari R, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda di titik fokus F, maka tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Jika benda di antara cermin dan F, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, kita dapat memahami pembagian nomor ruang pada cermin lengkung atau dalil esbah. Misalnya, benda diletakkan pada jarak lebih dari M atau ruang 3, bayangan yang terbentuk akan berada pada jarak antara F dan M atau ruang 2. Hal ini disebabkan menurut dalil esbah, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5. Persamaan cermin cekung. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan panjang fokus. Dengan rumus persamaannya adalah 1 dibagi F sama dengan 1 dibagi S dan ditambah 1 dibagi S aksen. Dengan F adalah jarak fokus, satuannya adalah cm, S adalah jarak benda ke cermin dengan satuan cm, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin dan satuannya adalah cm. Selain persamaan tersebut, kita juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Dengan rumus M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S dengan tanda mutlak. Dengan M adalah perbesaran, S adalah jarak benda ke cermin, H adalah tinggi benda, dan X aksen adalah jarak bayangan ke cermin, H aksen adalah tinggi bayangan. Dengan catatan, H aksen positif menyatakan bayangan adalah tegak dan maya, H aksen negatif menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata. Cermin cembung. Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan, yaitu besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Sinar-sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Persamaan cermin cembung. Rumus-rumus yang berlaku untuk cermin cekung juga berlaku untuk cermin cembung. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik fokus F dan titik pusat kelengkungan cermin, yaitu M besar, untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus dan jari-jari cermin selalu dimasukkan bertanda negatif. Dengan catatan bahwa dalam cermin cembung, harga F dan R bernilai negatif. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis di bagian pinggirnya. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Penerapan hukum pembiasan cahaya pada benda ternyata menentukan sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung.
Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung yang pertama yaitu suatu sinar datang sejajar sumbu utama, lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif di belakang lensa. Yang kedua, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif, di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cembung menggunakan diagram sinar. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung tergantung pada posisi benda. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung. Pada pembiasan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung yang pertama, sinar datang sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cekung menggunakan diagram sinar. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada satu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar berikut. Jika bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Sifat-sifat bayangan benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil esbah seperti pada lensa cembung. Dengan catatan pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Persamaan lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda adalah sebagai berikut. 1 dibagi F sama dengan 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen. Dan perbesarannya M sama dengan S aksen dibagi S dengan tanda mutlak sama dengan H aksen dibagi H dengan tanda mutlak. Dengan F adalah titik fokus, S adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan, M besar adalah perbesaran, H aksen ketinggian bayangan, dan H adalah ketinggian benda. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif sama seperti pada cermin cekung. Sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif sama seperti pada cermin cembung. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan atau menyebar sinar. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa atau D besar dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1 dibagi F, dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam cm, maka rumusnya menjadi D sama dengan 100 dibagi F